Baik, pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bang Aloy. Tadi Bang Aloy sudah menyampaikan penerapan hukum di dalam penegakan hukum dalam perkara Undang-Undang ITE terhadap mereka-mereka yang disangkakan melakukan pelanggaran hukum tentang SARA. Ada disparitas yang sangat jauh di antara mereka-mereka, walaupun sangkaannya, pasalnya yang diterapkan adalah sama. Menurut Abang, gimana ini bisa terjadi? Jadi secara di luar hukum, ya, pemirsa, di luar hukum nih. Artinya kalau dari orang hukum melihat harusnya sama. Ya. Tapi di luar hukum, akhirnya masyarakat berpendapat bahwa ada dua disiplin dan ada keberpihakan mulai dari jaksa, hakim dalam melaksanakan fungsinya dalam penegakan hukum dalam Undang-Undang ITE. Karena itu kan dimulai dari tuntutan jaksa. Ternyata jaksa bentuknya diperintah untuk jadwal ini, kemudian penerimaan cahaya, kemudian Rasulullah. Dan mereka juga menjadi dualisme ketika mereka menuntut SIM-KC begitu tinggi, pendeta saya begitu banyak, kemudian Dharma. Jadi artinya di sini para penegak hukum itu bisa dikatakan seolah-olah ada tekanan politik, ada tekanan kelompok tertentu, sehingga mereka menjalankan fungsinya tidak seperti keadilan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, yang tidak boleh membeda-bedakan keadilan itu dari setiap orang, karena mereka adalah masyarakat Indonesia, punya negara Indonesia, punya Pancasila yang sama, undang-undang yang sama, yang harus dilindungi. Dengan jomblangnya putusan itu, sebagian masyarakat merasa tidak dilindungi. Kalau apalagi kita lihat lagi kasus-kasus lain, di mana penegak hukum tidak melaksanakan fungsinya, ada pelarangan beribadah orang-orang Kristen lah bilang. Seperti yang baru-baru ini viral di Bogor, kemudian di Banten, dan banyak. Padahal negara ini adalah kesepakatan bersama, agama kita juga yang sama. Seolah-olah negara ini enggan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang sama rata terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Ini jelas menjadi beban penegakan hukum, beban politik bagi partai-partai politik. Karena keadilan itu menjadi hak masyarakat, tidak bisa dimonopoli oleh hakim. Hakim adalah representasi masyarakat untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat itu. Jadi seolah-olah mereka tutup mata, tutup telinga, dan seolah-olah terkooptasi oleh keyakinan mereka tersebut. Itu jadi persoalan. Artinya di situ keadilan itu tidak mungkin ditegakkan kalau mentalitas penegak hukum seperti ini. Sampai kapan? Kita serahkan aja ke Tuhan Allah. Karena DPR seolah-olah tidak juga berkomentar. Kapolri lagi, Presiden ada sedikit dia menghimbau saja. Karena itu tugas polisi itu menertibkan masyarakat. Tidak boleh masyarakat hakim untuk masyarakat yang lain. Tidak boleh masyarakat menjadi polisi bagi masyarakat lain. Polisi haruslah polisi, hakim haruslah hakim. Tidak boleh masyarakat lain bertindak untuk itu. Baik, ini luar biasa. Pemirsa, satukan di Sierra.com. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bang Aloy, bahwa memang disparitas hukum itu sangat jomplang. Nah, tentunya ini disebabkan oleh banyak faktor.
seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa memang diskusi kita adalah terkait dengan refleksi akhir tahun penegakan hukum yang berkaitan dengan isu SARA yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu berdasarkan atas suku, ras, agama, antar golongan, SARA atau SARA ya, gitu Bang ya. Nah, yang menonjol tadi adalah sepanjang tahun ini pemirsa ada beberapa, yaitu Yahya Waloni hukumannya 5 bulan penjara dan denda 50 juta, subsidi 1 bulan penjara. Sementara Muhammad KC divonis 6 tahun penjara, pemirsa. Ferdinand Hutahayan divonis 5 bulan penjara. Nah, ini ada juga Napoleon Bonaparte 5 bulan 15 hari terkait dengan isu SARA juga itu Bang ya. Ada lalu Roy Suryo 9 bulan penjara dengan pasal yang disatakan adalah sama. Nah, pemirsa, tentunya tadi Bang Alois sudah mencoba mengeksplor hal-hal yang sangat menonjol ya, mengapa terjadi disparitas itu sendiri. Artinya dalam catatan Bang Alois sebagai praktisi, sebagai lawyer, ya ini tampilan abang ini tidak disangka Bang Alois ini ternyata adalah lawyer yang cukup berpengalaman dan andal, tapi bawaannya low profile ya, itu Bang ya. Iya, jadi pemirsa tentunya ini menjadi hal yang menarik. Nah, tadi juga Bang Alois menyinggung bahwa ternyata ada yang menjadi penyebab bahwa penegak hukum itu tidak independen, tidak diduga tidak independen. Mereka tidak tidak menerapkan secara kalau hakim istilahnya tidak imparsial. Nah, kalau polisi ya tidak independen, dia menjalankan proses pendidikan. Misalnya menerima laporan polisi tadi Abang singgung, pernah ada kelompok masyarakat dalam catatan ulasan kita, ya salah satu yang melaporkan Ustadz Abdul Somad adalah pada Januari 2022 itu tahun ini ditolak oleh Bareskrim. Nah, sementara ada juga disparitas seperti KMKC, dia hukumannya jauh sangat lebih berat dibandingkan dengan yang lain walaupun sangkatannya. Nah, gimana ini menurut Abang, apa yang harus dilakukan ini terhadap penegakan hukum sebagai bagian daripada refleksi kita dan ya harapan kita supaya penegakan hukum kita di masa yang akan datang lebih baik. Jadi memang kalau kita bicara hukum, bicara kuhap, ya, semua laporan masyarakat harus diterima. Semua laporan masyarakat harus diterima dan harus melakukan penyelidikan. Ya. Dalam hal tidak cukup bukti, dihentikan. Karena harus ada alasan yang berdasarkan hukum yang legal untuk menghentikan. Kalau dia menolak, sudah ada dasar hukumnya. Ya. Itu aturannya di KUHP tentang menerima dan pembuktian semua di KUHP. Kalau dia menolak, itu melanggar KUHP. Melanggar KUHP. Jadi polisi menolak laporan masyarakat itu adalah melanggar KUHP. Ya, melanggar KUHP. Melanggar hukum lah ya. Melanggar KUHP. Ya. Dan tentang penyidikan itu ada di KUHP. Ya. Tidak ada tempat lain. Ya. Mungkin ada sebagian melalui Perkap Kapolri. Ya. Dan itu memang saya sampai hari ini tidak setuju ada Perkap Kapolri yang membayari KUHP. KUHP itu sudah cukup sempurna bagi saya. Tidak perlu lagi ada Perkap. Ya. Akibatnya adalah polisi menjadi gamang. Polisi menjadi gamang. Ya. Mengikuti Perkap atau KUHP. Ini menarik nih Bang Alois. Ini berarti peraturan Kapolri ini yang berkaitan dengan proses misalnya proses pendidikan ini sepertinya
bertentangan dengan KUHP begitu, undang-undang yang lebih tinggi, ketentuan yang lebih tinggi begitu menurut abang ini atau gimana? Jadi yang jadi persoalan berat sekarang mengenai KUHP dibayang-bayang oleh Perkap adalah adanya gelar perkara. Iya, adanya gelar perkara. Gelar perkara yang menurut saya adalah ilegal, tidak mempunyai dasar hukum. Iya. Itu hanya Perkap dan tampaknya polisi ingin membuat murah penyidikan dengan membuat seolah-olah ada lembaga gelar perkara. Iya. Padahal gelar perkara itu tidak ada dasar hukumnya. Peserta gelar perkara itu tidak juga punya SK untuk hadir di situ. Asas legalitasnya tidak jelas. Kedua, kemampuannya tidak ada karena mereka bukan ahli. Iya. Padahal di pasal 185 untuk membuat terang benderang satu kasus perlu diperiksa ahli. Iya. Ahli yang membuat terang benderang perkara. Tapi karena ada perkara itu, gelar perkara yang membuat terang benderang itu ilegal menurut saya. Iya. Menurut pendapat saya. Iya. Karena mereka tidak punya kompetensi, tidak ada menjamin kompetensi mereka. Karena itu dari kami-kami yang di situ. Sehingga menjadi masalah seluruh Indonesia. Semua ditentukan oleh gelar perkara. Dan tidak seorang pun penegak hukum, baik ahli yang mempersoalkan. Iya. Itu satu. Kedua ada namanya rekonstruksi. Waktu pengalaman saya membela itu pengusaha menabrak mobil di Surakarta. Iya. Saya lihat itu rekonstruksi itu tidak ada kemana. Itu menjadi pembelokan terhadap fakta sebenarnya. Iya, betul. Jadi itulah yang membuat penegakan hukum itu menjadi gagal. Karena sudah dituju penyidik, tapi masih diintervensi secara struktural oleh pihak lain. Kalau benar-benar ada mafia hukum, saya kira, saya berasumsi, okay? Karena mafia hukum itu memasuki gelar perkara itu untuk mengatur perkara. Kalau benar ya. Ini Bang Aloy, ini luar biasa tadi paparan Abang mengenai penegakan hukum di Indonesia yang tentunya tadi sudah diuraikan kasusnya, dakwaannya sama, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan isu SARA. Nah, dakwaannya sama, hanya saja hukumannya beda-beda. Nah, ini nih juga Abang tadi kan memang ada juga kejanggalan ya, seperti yang Abang sampaikan, polisi ternyata tidak boleh menolak laporan masyarakat akan menjadi masalah ketika itu ditolak. Polisi demi hukum menerima laporan atau pengaduan masyarakat. Manakala laporan yang sudah diterima tidak cukup bukti, lalu di SP3 atau di close lah perkaranya begitu Bang ya. Nah, itu dalam kasus Ustadz Abdul Somad. Nah, sementara yang lain-lain disparitasnya cukup, disparitas hukumannya sangat jauh. Bang Aloy, ini mungkin pertanyaan yang terakhir nanti sebelum untuk closing statement. Nah, kira-kira apa yang yang harus dilakukan oleh masyarakat nih, pengguna ini kan pengguna gadget nih, karena undang-undang ITE-nya masuk disangkakan kepada semua nama-nama yang dimasuk dalam perkara sepanjang tahun 2020 ini karena menggunakan gadget, karena menggunakan media internet, media gadget. Apa ini? Menurut Abang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Baik melalui rekaman apa itu kan seperti Ustadz Abdul Somad kan itu membuat rekaman video dan walaupun itu ditentang seolah-olah itu kepentingan pribadinya. Nah, tentunya dengan adanya rekaman itu kan menurut undang-undang ITE masuk. Dan Roy Suryo membuat meme stupa Borobudur ini dengan wajah Presiden Jokowi. Walaupun Roy Suryo pada akhirnya segera mencabutnya, menghapus tweetnya.
Tapi pada akhirnya walaupun dia sudah minta maaf dan mencabutnya, tetap dia dihukum. Nah ini kan bagaimana mengedukasi masyarakat apa yang harus dilakukan terkait dengan penggunaan gadget ini supaya tidak menimbulkan gejolak dan tentunya diskriminasi hukum tadi itu sangat nyata. Apa menurut Abang Syarif? Jadi memang kita kan ada institusi penegak hukum. Ya. Penegak hukum itu harus diedukasi tentang pentingnya imparsialitas. Ya. Ya. Dan institusi-institusi, pimpinan-pimpinan institusi itu harus membuat aturan Ya. dan sanksi kepada bawahannya yang barangkali. Ya. Bilang saja karena misalnya tuntutan itu dimulai dari jaksa yang menuntut ringan. Ya. Jaksa harus memberikan peringatan dan penilaian kepada jaksa seperti itu yang tidak menerapkan hukum secara imparsial, benar-benar berdasarkan hukum. Ya. Supaya tidak terjadi seperti itu, karena kepercayaan publik kepada kejaksaan menjadi lemah. Ya. Kedua adalah seperti yang kita tahu, khusus di pidana, hakim tidak terlibat sebetulnya terhadap tuntutan jaksa. Dia bisa menghukum jauh lebih berat daripada tuntutan jaksa. Hakim ya. Jadi, Artinya melebihi dari yang didakwakan atau dituntut jaksa, hakim berwenang. berwenang. Ya. Dan itu harus dilakukan. Dan hakim dan jaksa wajib melihat perkembangan putusan dan dakwaan di seluruh Indonesia sebagai referensi. Karena kalau dia lakukan ketidakadilan, itu juga pelanggaran politik sebetulnya. Bisa kita juga kita politik. Ya. Persoalannya di kode ini adalah dilakukan di internal penegak hukum masing-masing, dan kita tidak percaya bahwa itu dilakukan netral. Ya. Tidak dilakukan netral. Saya mengusulkan sebetulnya dari dulu beberapa tulisan saya di Facebook, kode etik penegak hukum harus dibuat berdasarkan undang-undang, dan di sanalah kode etik itu semua diperiksa, mulai dari jaksa, advokat, hakim dan polisi, supaya tidak ada terjadi intrik-intrik di sana, seperti yang terjadi di Polri baru-baru ini. Seorang pelanggar hukum korupsi bisa dipekerjakan kembali di Oxford. Akhirnya Kapolres membuat peraturan baru bahwa itu bisa ditinjau, supaya itu tidak terjadi. Seolah-olah diatur-atur dari situ hukumannya karena kedekatan dan segala macam. Harus dibentuk lembaga politik independen di bawah naungan pemerintah semua. Advokat di sanalah, ya kan? Polisi di sanalah, ya kan? Hakim di sanalah. Jadi kayak tidak perlu ada lagi kayak. Saya pikir saya tidak mendukung kayak. Saya tidak percaya kepada kayak komisi judisial. Berapa aku saya laporkan sampai sekarang belum jelas beritanya. Mereka bilang sudah memenuhi syarat. Sampai sekarang saya tanya, udah hampir setahun baru di tingkat panel katanya. Sampai kapan di tingkat panel? Mereka saya lihat tidak proporsional. Tidak dibutuhkan lama untuk politik. Menarik ini pemirsa. Jadi ternyata berdasarkan pengalaman Bang Aloy ini, kayak itu tidak. Ya, itu kan menurut saya. Tapi tentunya kalau semua fungsi-fungsi tadi, lembaga-lembaga penegak hukum tadi menjalankan fungsinya. Ya. Ini cukup menarik ini, luar biasa ini. Ulasan Bang Aloy ini cukup menarik. Ya, tentunya sudah masuk ke apa yang menurut Abang ini closing statement penegakan hukum selama tahun 2022 ini. Pemirsa, ternyata apa yang disampaikan oleh Bang Aloy tadi itu cukup komprehensif. Perjalanan penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2022 ini yang khusus nih Bang Aloy ya. Jadi kita bahasan refleksi kita tadi adalah terkait dengan penegakan hukum bagi
mereka yang diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu, antar golongan, antar suku, agama, atau berdasarkan sara, tentunya dengan melibatkan undang-undang ITE. Ini luar biasa ini. Jadi ada beberapa kasus tadi masih imparsialitasnya itu sangat signifikan. Tentunya tadi Abang menyampaikan hal itu terjadinya ya disparitas itu karena ketidakimparsialitasnya penegak hukum. Ini yang terakhir nih, Pak. Kira-kira closing statement Abang ini terkait dengan penegakan hukum ini selama tahun 2022 ini di bidang penegakan hukum bagi mereka yang melakukan tindak pidana di bidang sara ini, Pak. Baik, jadi kalau saya berpendapat setelah membaca ratifikasi hak asasi manusia, saya sepakat dengan ratifikasi. Kebebasan berbicara sepanjang tidak melanggar hak subjektif. Kebebasan berbicara sepanjang tidak melanggar hak subjektif orang lain. Ini pemirsa, ini penting sekali. Dan karena itu saya mengharapkan undang-undang ITE bisa pasal 8 dihapus. Kenapa terjadi gonjang-ganjing? Karena di situ ada ketidakjelasan. Siapa saja boleh melapor, sehingga terjadi lapor-melapor. Kalau itu dihapus, tidak mungkin terjadi apa itu. Dia akan berhenti sendiri. Tetapi karena 28 itu tidak presisi dengan kebebasan berbicara yang diatur oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan ini menimbulkan kebencian di masyarakat dan mereka mencari-cari kebencian itu dan dijadikan perkara. Dan untuk itu sebetulnya saya berharap kepada semua pihak masyarakat dan khususnya para penegak hukum advokat yang berkepentingan itu dan organisasi advokat, ada KAI, ada PRADI, ada banyak ini organisasi advokat, harus berupaya menguji materi undang-undang yang menjadi kontroversi supaya jelas terlindungi hak konstitusional masyarakat. Ya. Karena tentang hak asasi manusia itu sudah diatur di Undang-Undang 45. Ya. Amandemen kita. Itu harapan kita. Dan terakhir, kuhap yang baru harus segera dibuat supaya terjadi kuhap yang murni yang tidak lagi dibayang-bayang oleh perkap-perkap Kapolri. Baik. Supaya dihilangkan gelar perkara, rekonstruksi, ya kan? Dan supaya benar-benar penyidik itu independen, tidak bisa diintervensi oleh struktural. Itulah kalau kita. Baik. Pemirsa, luar biasa. Kata kunci yang disampaikan oleh Bang Aloy tadi adalah bahwa hak berbicara itu adalah hak konstitusi, hak asasi setiap orang sepanjang hak subjek orang lain tidak dilanggar. Nah, tentunya ini menjadi prinsip yang sangat mendasar. Lalu hal yang sangat penting adalah terkait dengan bagaimana para penegak hukum ini imparsial. Ya, pemirsa, imparsial itu adalah dia menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dan tidak boleh berpihak. Artinya, polisi misalnya menolak pengaduan dari masyarakat, ini sudah tidak lagi objektif. Nah, lalu ini bisa terjadi juga dengan perlunya dilakukan revisi terhadap KUHP ya. Kita undang-undang hukum acara pidana ya, untuk di sana itulah yang menjadi esensinya bagaimana hukum materi itu ditegakkan. Begitu Bang ya. Jadi KUHP itu perlu direvisi. Pemirsa, ini luar biasa. Catatan kita di akhir tahun ini terkait dengan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan isu sara cukup menarik dan
tentunya melibatkan undang-undang ITE. Pasal 28 ayat 2 yang sudah disampaikan oleh Bang Alwi tadi, ya itu perlu berarti undang-undang ITE harus dihapus. Pemirsa, kita cukupkan bincang-bincang kita dengan Bang Alwi pada hari ini, Jumat tanggal 30 Desember 2022, tentang refleksi akhir tahun penegakan hukum di bidang yang berkaitan dengan isu SARA dan melibatkan undang-undang ITE. Pemirsa, sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Marubitua Silaban undur diri dari hadapan Ibu Bapak, pemirsa sekalian. Salam sehat, tetap semangat, salam persatuan, satukan Indonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih.